Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sangsuryanti, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan pembelajaran aksi 1, materi tentang ekosistem di kelas 10 di SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat walaupun dalam keadaan yang ini ya, banyak kegiatan yang lainnya, tapi Ananda masih tetap semangat untuk belajar hari ini. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita untuk memulai pelajaran kita, baiknya supaya lancar pelajaran kita hari ini, silakan dulu ketua pimpin doa kita. Ya. Berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Ketua Muhammad Ramadan, silahkan kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita dimulai. Silakan dan kita berdoa terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik, terima kasih. Dengan diawali kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat ya. Amin. Oke, sepertinya sudah masuk semua atau masih ada yang di luar. Kita cek dulu ya hadirannya. 10E3. Sepertinya kalau kita lihat udah hadir semua atau ada yang izin. Alfa sakit. Hadir Siapa semua. kira-kira yang gak hadir hari ini? Ketua Doni, Jeki, mana ya? Ahmad. Dia tahu kan kita belajar pagi hari ini? Tahu. Oke. Baik yang sakit nanti kita doakan bisa sembuh kembali dan bisa mengikuti pelajaran kita kembali. Ya, yang izin mudah-mudahan tidak lama izinnya. Dan terima kasih untuk anak-anakku, untuk anak-anak ibu semuanya yang hadir pada hari ini dalam pembelajaran biologi. Ya, oke. Nah, coba dilihat apa saja persiapan Ananda pada pagi hari ini untuk pembelajaran biologi. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Oke, dan siap belajar untuk hari ini? Sudah. Oke, nah sekarang hadir hari ini, minggu lalu kita sudah juga pernah belajar ya. Nah, itu materinya apa kira-kira minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu pelajarannya apa? Virus. Virus. Nah, itu sudah kita pelajari. Oke, untuk hari ini materi kita adalah tentang ekosistem. Tahu apa itu ekosistem?
Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya gitu ya. Lingkungannya itu mencakup nanti beberapa komponen, ada komponen biotik, abiotik. Nah, menurut pertanyaan yang selanjutnya, di dalam pembelajaran ekosistem ini, coba siapa saja yang tahu apa saja ekosistem yang ada di daerah kita? Coba boleh angkat tangan. Ya, Angel. Apa? Ekosistem perairan contohnya danau, sungai, sawah, rawa. Ekosistem daratan contohnya gurun, gunung. Iya. Terus apa saja komponen ekosistem yang ada? Salah satu ekosistem yang disebutkan. Coba sebutkan salah satu saja. Terus sebutkan komponennya di situ. Apa komponen biotiknya, apa abiotiknya? Contohnya ekosistem sungai, komponen biotiknya ada ikan, cacing, ular, katak, dan komponen abiotiknya ada air, batu, kayu. Iya, bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk Angel. Nah, untuk itu, untuk materi kita ekosistem sekarang, nah, apa tujuan kita mempelajari tentang ekosistem ini? Nah, tujuan kita yang pertama adalah ya, melalui nanti model pembelajaran based learning, itu model pembelajarannya adalah tentang permasalahan. Ya, dengan mengamati video, nanti Ananda beserta didik ini semuanya akan bisa menganalisis komponen biotik dan abiotik ekosistem dengan benar. Misalnya, Anda akan bisa menganalisa apa saja komponen-komponen biotik dan abiotik di dalam sebuah ekosistem. Terus yang kedua, tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem. Nah, di sini interaksi yang terjadi itu ada 3. Yang pertama ada interaksi antar organisme. Nanti ada yang kedua ada interaksi antar populasi, dan yang ketiga ada interaksi antar ekosistem. Nah, supaya tidak bingung, tujuan kita itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berapa tujuan kita pembelajarannya? Ada 2. Nah, untuk mencari pengetahuan lebih lanjutnya, Anda akan bisa mengamati sebuah video. Video ini akan menayangkan ya. Nanti Ananda akan bisa mengamati video. Amati dulu video ini. Ya, setelah diamati, nanti akan kita cari apa permasalahan yang terdapat di dalam video. Oke, silakan diamati video.
tayangkan di dalam video ini. Kira apa saja yang Anda amati ya. Yang Anda amati ada apa saja tadi yang diamati, ekosistemnya, interaksinya gitu ya. Bahwa ingat ya, di dalam ekosistem itu banyak tadi sudah disampaikan sama Angel. Banyak, ada ekosistem darat, ada ekosistem perairan gitu ya. Itu tuh semua dalam bentuk ekosistem itu ada komponen biotik dan biotiknya. Dan itu hubungan antara komponen biotik dengan abiotik itu saling berhubungan. Bila salah satu saja antara biotik dengan abiotik, misalkan yang biotik itu apa Nanda? Makhluk hidup. Yang abiotik yang tidak hidup. Nah, misalkan di dalam sebuah ekosistem itu tidak memadainya antara komponen biotik dan abiotiknya. Misalnya hubungan interaksi antara biotik dengan abiotik. Misalnya di dalam sebuah sawah, ekosistem sawah gitu ya. Dalam ekosistem sawah, andai di sawah itu biotiknya ada ikan, kata, segala macamnya yang biotiknya. Andai salah satu abiotiknya tidak ada seperti air, kira-kira gimana kehidupannya di dalam sawah yang organisme tadi? Kira-kira ikan bisa hidup atau tidak? Tidak. Itu masalah enggak? Iya, masalah? Iya. Terus ada tadi itu ada interaksi yang terjadi di sana, ada apa namanya putri apa tadi itu yang kuning itu yang hidup, ada madu, kumbang bisa madu, ada interaksi yang terjadi gitu ya. Sekarang di dalam permasalahan satu video ini, nah Ananda nanti akan bisa mencari permasalahan yang ada di dalam sini. Yang pertama, permasalahan itu akan terjadi komponen biotik abiotik di dalam masalah ekosistem. Yang kedua, interaksi yang terjadi di dalam ekosistem di pada video ini. Ingat, interaksi itu ada 3. Yang pertama ada interaksi antar organisme. Tahu organisme? Nah, di dalam video tadi, kalau interaksi antar organisme itu ada predasi, ada parasit, kemudian ada mutualisme, komensalisme, apalagi? Mutualisme gitu ya. Kemudian ada populasi. Nah, di dalam video ada populasi apa yang kalian lihat tadi? Populasi apa yang berterbangan di sawah itu? Ada burung ya. Nanti ada interaksi antar populasi, kemudian ada populasi antar alelopati, kemudian ada ekosistem. Nah, untuk itu dengan penjelasan yang Ibu berikan sampai di situ interaksinya, untuk memperdalam kalian mendalami permasalahan yang ada di video ini, kita sudah ada kelompok kemarin ya. Ya, kita ada 4 kelompok, 5 kelompok. Nah, hari ini kalian telusuri kembali permasalahan yang ada di dalam video ini atau wacana ya yang sudah dikeluarkan dari video ini. Gitu ya. Sekarang kita duduk per kelompok, langsung aja putar aja. Kelompok satunya putar ke sini, langsung diskusi kita mencari permasalahan yang ada di video. Setuju? Setuju. Oke, silahkan duduk per kelompok kembali. Nanti Ananda akan bekerja dituntun dalam lembaran kerja peserta didik LKPD ini. Ya, silahkan duduknya per kelompok lagi. Atau ini sudah berkelompok ya? Sudah. Oke. Sudah duduk per kelompok. LKPD-nya dikerjakan pertemuan pertama aja dulu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berapa ada tujuan pembelajaran kita hari ini? 2. Iya, ada 2. Ada 2 itu ada permasalahan di dalam video. Oke, silakan kerjakan selama 20 menit paling. Kemudian ada bahan ajar, ya. Kemudian ada media pembelajaran yang sudah dibagikan lewat WhatsApp. Buku paket sebagai panduan. Nah, wacana bahan ajar yang sudah dibagikan di dalam ya. Silakan dikerjakan selama 20 menit. Ini ada penilaiannya ya, teman-teman. Penilaian itu ada penilaiannya ada penilaian presentasi, diskusinya. Nah, nanti Ibu langsung ambil nilainya. Silakan kerja. Kelompok berapa lagi Asia? Kelompok 3. Good. Berapa lagi? Ini kelompok berapa?
nggak apa-apa. Yang penting selesaikan aja nantinya. Mana tadi soalnya? Ayo, yuk. Anda tahu soal ini? Ya kan hebat nih, dia kolaborasi, buka kompetensi kolaborasi. Mana? Mana kita? Dah kemana? Halus. Ya, kita beri aplaus tuh kalau berdua, semangatnya. Ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja UPD kami dengan judul ekosistem. Nomor 1. Berdasarkan wacana tersebut, buatlah rumusan masalah yang terjadi pada sebuah ekosistem. Jawabannya 1. Apakah peranan padi, burung pipit, tikus, dan ular dalam ekosistem sawah? 2. Apakah peranan ikan kecil, keong yang hidup di sawah, cacing tanah yang berada di dalam tanah, dan mikroorganisme tersebut? 3. Mengapa cacing tanah dan mikroorganisme menguraikan zat-zat yang ada di dalam tanah? 4. Bagaimana komponen abiotik dan biotik berinteraksi di lingkungan? Nomor 2. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kalian buat, susunlah hipotesis. Hipotesis dugaan sementara. Hipotesis pada langkah ketiga setelah dilakukan observasi dan diperoleh data, kita akan membuat dugaan sementara dari masalah tersebut. Dugaan sementara ini yang disebut dengan hipotesis. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan, silakan. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, pada video yang ditayangkan tadi terdapat tayangan ular memakan anak tikus. Apakah nama interaksi yang terjadi tersebut? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, interaksi apa yang terjadi pada video tersebut, yaitu interaksi predasi. Apakah ingin menambah? Tidak. Oke, kelompok 1. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Silahkan bertanya. Ada lagi selain dari Angel, kelompok 4? Ya, Lydia. Oke, silakan. Silakan bertanya. Baiklah, saya akan bertanya mewakili dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, coba jelaskan apa itu interaksi komensalisme. Dia bertanya interaksi antar organisme, tapi yang ditanyakannya adalah komensalisme. Oke, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ini adalah interaksi yang ditanya temannya tentang komensalisme. Apa itu pengertian komensalisme? Kemudian apa contohnya? Adakah ya dia di dalam video tadi? Kira ada nggak? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia, yaitu jelaskan apa itu interaksi komensalisme. Interaksi komensalisme terjadi ketika satu spesies mendapat manfaat dari interaksi dengan spesies lain.
tanpa mempengaruhi spesies tersebut. Nah, itulah jawaban dari saya. Apakah Hija ingin menambahkan atau puas? Sudah pas. Terima kasih. Ini tambah pertanyaan dari Lydia ya. Baiklah, kami akan menambahkan jawaban dari Lydia. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagai sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan tambahan. Ya, gimana lagi? Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya pada teman-teman semua. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Luar biasa. Ya. Kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kelompok berapa lagi yang mau tampil? Oke, silakan. Coba. Pertama, berdasarkan wacana di atas, buatlah rumusan masalah yang terjadi pada sebuah insiden. Rumusan masalah, apakah perak padi burung pipit, tikus, dan ular dalam ekosistem sawah? Bagaimana komponen abiotik dan biotik dari reaksi di lingkungan? Mengapa cacing tanah dan mikroorganisme dimulaikan zat yang ada di tanah? Nomor 2, berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat, susunlah hipotesis atau hubungan sementara. Hipotesis pada langkah ketiga, setelah dilakukan observasi dan diperoleh data, kita akan membuat sementara dari masalah. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, itu jawaban dari kelompok 4 ya. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan, apakah ada yang mau dikasih saran, tambahan, atau penjelasan tambahan lainnya. Mungkin kurang sesuai dengan kelompok lain, boleh? Oke, Olivia. Dalam ekosistem terdapat hubungan antara komponen biotik terhadap komponen abiotik. Pertanyaan saya, apa salah satu contoh dari hubungan komponen biotik terhadap komponen abiotik dalam ekosistem? Terima kasih. Terhadap komponen biotik, ambil salah satu contoh. Nanti kamu kait. Biotiknya cahaya matahari, komponen biotiknya padi. Oh, padi. Oke, boleh padi. Ya, padi. Padi. Padi menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ya, digunakan untuk fotosintesis. Jawaban dari kami untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas jawabannya. Pertanyaan kami sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih. Baiklah, kami akan menutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah juga presentasikan hasil jawabannya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 4 ya. Oke, kelompok mana yang bisa mau menyimpulkan atau kita simpulkan secara bersama? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu adalah kita belajar tentang ekosistem. Betul? Betul. Nah, tahu ya ekosistem itu banyak ya. Ada ekosistem darat, ada ekosistem perairan. Salah satu di negeri kita itu dari danau di atas dengan danau di bawah. Kemudian daratan juga ada, ini bukit-bukit sampai bukit, segala bukit ada di sini kan. Nah, banyak itu ekosistem. Jadi kita mempelajari ekosistem ini ada itu kita di dalamnya, peranan kita di dalam. Apa peranan kita di dalam pelajaran ekosistem ini? Apa peranan kita sebagai warga masyarakat, sebagai siswa? Apa peranan kita? Harus menjaga
harus menjaga keseimbangan karena mereka itu adalah yang disebut dengan ekosistem itu adalah hubungan yang terjadi timbal balik yang secara fungsional antara organisme yang satu dengan organisme ya. Mereka saling berhubungan, berinteraksi. Tak bisa dia hidup sendirian. Cari makan tak bisa hidup sendirian. Nah itu yang ekosistem banyak ya. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi ekosistem? Ada tadi faktor biotik, ada yang abiotik. Nah coba lagi siapa yang bisa menyebutkan faktor abiotik pada komponen ekosistem? Abiotik itu ingat ya, yang benda tak hidup. Coba apa saja tadi komponen faktor abiotiknya? Ada apa saja? Ada apa saja? Udara, cahaya, air, tanah, apa lagi? Ya, suhu, apa lagi? Topografi, kelembaban. Nah, itu yang abiotiknya. Yang biotiknya apa? Biotiknya apa? Itu adalah makhluk hidup semuanya, ya. Baik secara individu, populasi, dan ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini, kalau sudah jelas, sudah paham apa abiotik, komponen biotiknya di dalam sebuah ekosistem, itu Anda pasti bisa nanti terjun ke lapangan, pergi ke danau, lihat, oh ini ikan biotik, gitu ya, air abiotik, dah tahu, nanti kalau ditanya dah tahu bedanya, dah bisa menganalisa di sebuah ekosistem. Ini alan panjang, kebunnya banyak itu ya, nah nanti banyak situ. Sawah apalagi di dalam video tadi ada sawah, di sawah tuh banyak, sudah diuraikan semuanya itu ya. Kemudian di dalam ekosistem itu selain dari komponennya terjadi interaksi di dalam, ya terjadi interaksi ya. Nah di dalam video gambar tadi interaksi yang terjadi itu banyak itu. Yang pertama ada mereka yang memangsa, ular makan tikus, nampak ya? Nah itu namanya predasi, itu predatornya ular, yang dimangsanya tikus. Kemudian ada namanya parasit, tahu parasit? Parasit itu yang merugikan, sudahlah menumpang, kemudian orang dirugikan lagi, tidak bisa hidup. Misalnya apa contohnya di dalam video tadi? Apa contohnya? Ada apa tadi tuh yang hinggap, bunga yang kuning tadi itu? Ya, kemudian ada populasi atau organismenya adalah mutualisme yang saling menguntungkan, komensalisme, satu menguntungkan satu tidak dirugikan. Nah kemudian ada yang populasinya ada kompetisi, ya persaingan dalam satu, misalnya di sebuah lapangan gitu ya. Nah itulah yang terjadi interaksi, ada interaksi antara organisme, ada populasi dan ada ekosistem. Kira-kira sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dipahami, boleh kita coba untuk evaluasi langsung. Nah, pemahamannya akan diukur melalui post-test. Post-test ini adalah sebuah alat evaluasi yang mengukur nanti sampai di mana ketercapaian Anda belajar hari ini. Ya, sekarang post-testnya itu pakai handphone masing-masing, sudah ada jaringan internetnya, oke kan? Oke, nanti kita masuknya di Quizzes. Coba di Google aja buka Quizzes. Buka di Google-nya Quizzes. Nanti silakan. Oke, dah berapa orang yang masuk? 9 orang. Bisa kita mulai? Bisa, waktunya nggak terbatas ya. Oke, kita mulai ya. Silakan. Kita mulai. Yes. Dia Olive masih bertahan ya. Yuk. Oke, itu ya. Ya, tepuk tangan ya yang udah mendapat nilai paling di atas. Siapa salah satu pertanyaan refleksi dari Ananda semua. Kita refleksi dari siswa dulu.
Ya, gimana belajar hari ini itu gimana? Perasaannya gimana? Ya. Gimana perasaannya belajar hari ini itu? Hah? Iya, apa belajar seperti ini gimana belajarnya? Kira-kira gimana? Menyenangkan atau membosankan? Oke, terima kasih. Nah, dengan berakhirnya ini, untuk minggu depan, Ananda semua masih berlangsung dalam proses pembelajaran dan dalam masih materi ini. Untuk minggu depan, semua yang sudah punya kelompok ini, Ibu sarankan dalam minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu masih dalam ekosistem, tapi itu adalah tujuan kita yang ketiga dengan yang keempat. Apa tujuan yang keempat untuk pelajaran minggu depan? Yaitu adalah tentang piramida ekologi dan industri makanan dan rantai makanan. Ya, silakan dibaca materinya untuk minggu depan, dan minggu depan kita akan belajar materi yang selanjutnya. Bisa Ananda semuanya? Bisa. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan Ananda belajar pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, silahkan dengan membacakan terima kasih kepada Ananda semuanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.